Sehingga nanti 2 orang ditunjuk oleh gembala, pria dan wanita, bahkan 3, dan saya akan menunjukkan sebuah konsep tentang kerajaan Allah. Matius 13 ayat 44. Mari kita berdiri. Dan Matius 16 ayat 19. Oke, sama-sama kita baca. Sebentar nanti ada yang membantu saya secara acak bergantian. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Once more. 2, 3. Kepadamu akan kembali tadi. Mesti bahasa Indonesia kita. 1 kali lagi. 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu orang itu dipindahkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya orang itu, pergilah orang itu menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Haleluya. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati, Matius 16 ayat 19. Bisa bergantian, ada yang bantu baca. Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Haleluya. Ini sebuah pengharapan. Saudara-saudara, kalau seperti saklar lampu, apa yang kau tekan nyala, nyala. Switch on, on. Switch off, off. Apa yang sudah nyatakan mati, mati. Bukan mematikan orang ya. Mati, tidak berfungsi, tidak berfungsi. Yang sudah nyatakan hidup, akan hidup. Dan ini adalah the hope of glory in Christ Jesus. Ini pengharapan akan kemuliaan saudara yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya bawa secara khusus, imajinasikan bahwa saudara adalah anak-anak kerajaan Allah. Saudara adalah Pangeran Charles versi Manado. Haleluya. Kalau lihat gaya hidup Pangeran Charles, haleluya. Kita ini kemarin, kita ini bersaudara dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita saudara, dulunya dia anak tunggal, sekarang dia anak sulung. Kita adalah saudara yang lain. Jadi kalau dia diperlakukan sebagai anak raja, kita juga dong, amin. Dan kalau kita diperlakukan sebagai anak raja, inilah pengharapan kita. Kita hidup di bumi yang sama, tetapi berada di 2 dunia yang berbeda. Di bumi yang sama kita pijak adalah tempat di mana dua kelompok manusia hidup, di mana ada satu dimensi kerajaan Allah, satu dimensi kerajaan dunia. Dimensi kerajaan Allah, rajanya adalah Yesus. Dimensi kerajaan dunia, rajanya adalah Lucifer. Tapi kedua kerajaan ini tidak sebanding. Itu tidak sebanding. Karena ini tidak sebanding antara perang Rusia dan Ukraina. Maksudnya saudara-saudara, Allah itu tidak ada lawan. Allah tidak punya lawan. Lawan dalam pengertian yang setara untuk melawan dia. Tidak ada yang sebanding dia. Orang Ampun bilang, saya ada lawan. Amin. Jadi saudara jangan berpikir bahwa iblis itu bisa melawan Allah. Tidak bisa. Iblis itu hanya menipu manusia, dan Allah terikat kepada hukum-hukumnya. Orang yang mengikuti iblis harus ditebus dari dosa. Tapi kalau seandainya Allah mengendaki iblis itu on, dia on. Kalau dia off, dia off. Karena semua yang Allah Almighty, berkuasa. Haleluya. Apa arti kurios? Kurios artinya the supreme authority of all our life. Apa yang dia pegang, apa yang dia biarkan hidup akan hidup. Apa yang dia biarkan mati akan mati. Jadi penguasa tunggal dari hidup saudara saya adalah Tuhan, termasuk iblis.
Jadi sebenarnya kalau kita ada dalam kerajaan Allah, apa yang saudara takutkan? Haleluya. Salah satu negara adidaya di dunia adalah Amerika. Kalau saudara warga negara Amerika, masa saudara takut kepada negara, maaf ya, negara Tuvalu? Siapa yang tahu negara Tuvalu ada di mana? Kalau saudara tahu Tuvalu coba negara, salah satu negara yang terkecil. Yang saya tahu juga ada negara terkecil Nauru. Masa saudara warga Amerika ketakutan sama orang Nauru? Kan tidak sebanding. Katakan amin. Jadi apa yang kita lakukan di kerajaan Allah itu sebenarnya adalah sebuah pengharapan. Pengharapan di mana ternyata saudara, kalau seseorang menemukan ada sebuah ladang, tanpa sengaja dia menggali-gali, dan ladang itu tidak diketahui oleh orang lain, orang banyak. Hanya dia, waktu dia gali-gali dia dapat ada harta terpendam, atau harta apa sekarang? Harta karun. Nah, apakah saudara ketika menemukan harta karun itu, saudara tutup lagi dan saudara biasa? Harta karun di dalamnya batangan emas, satu batang 5 kilo, boleh berisi 1 tronton, 1 kontainer, saudara. Ada juga banyak emas di Jawa. Tapi orang-orang yang matanya terbuka, dia akan berpikir, aku biasa ini. Pengetahuan tentang adanya kerajaan Allah sama dengan mengetahui ada harta terpendam. Haleluya. Dan harta terpendam ini cuma saudara, bukan cuma, beberapa orang saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Cuma menyesal. Yang menyesal apa? Tahu tapi tidak mau. Nah, mana? Kalau saudara tahu dan tidak mau, sama dengan orang yang orang tahu tapi tidak mau dengan kerajaan Allah. Itu orang pintar atau orang bodoh? Bodoh, karena dia tidak tahu menilai. Tapi kalau saya tahu di bawah ruko ini ada harta karun, kekayaan nanti 5 miliar, ruko ini harga kecil. Karena di dalamnya, di bawah lantai ini ada 5.000 triliun. Nah, kita akan banting tulang cari 5M, betul? Atau kalau kita punya kobong, kita jual. Sama seperti satu opak dia bilang, "Cuk, anak-anak, tuh kobong itu minting sana, jual fornan. Kobong Malalaya, jual fornan. Kobong di Teli, jual pot kutu, pot alok dan pot semua. Kalau ada tuh kobong di sebelah bandara, jangan jual. Bukan apa opak yang boleh jual, orang punya." Haleluya. Gitu Pak. Jadi kalau saya tahu bahwa saya ada menemukan kerajaan Allah, saya adalah orang yang paling berbahagia. Karena saya menemukan sebuah harta karun, harta terpendam yang tidak semua mata, saya bilang di awal tadi, tidak semua mata melihatnya. Ayo buka mata kalau saudara lihat kerajaan Allah. Saudara ada 2 tahap. Waktu saudara lahir baru saudara bisa melihat kerajaan Allah. Dan orang yang tidak lahir baru sampai sekarang melawan kerajaan Allah. Tapi orang yang lahir baru bisa melihat kerajaan Allah. Tapi tidak semua orang yang melihat kerajaan Allah itu mau membelinya, mau mengambilnya, mau menukarkannya dengan apapun yang ada padanya, sehingga ia mendapatkan kerajaan Allah itu. Cara mendapatkan kerajaan Allah, rajin ibadah, amin. Cara mendapatkan kerajaan Allah, worship Jesus Christ, menyembah Tuhan, melayani all out, all in, all round. Ya, semuanya termasuk di dalamnya. Karena kita tahu nilai di dalam ibadah, kita tahu nilai dalam pelayanan, kita tahu nilai dalam mendengar firman. Itu harta lebih daripada harta terpendam, lebih daripada harta karun. Saya ingin saudara menjadi the bigger, the gold digger, pencari emas, penggali emas. Karena di mana kita tahu ada emas, kita tidak bodoh, kita akan berusaha dengan berbagai cara. Dan begini jangan jual orang berkebun. Kita akan berusaha secara halal supaya kita mendapatkan sesuatu. Saya bisa tukar. Saya mau tukar waktu saya dengan kerajaan Allah. Saya mau investasikan waktu saya supaya saya mendapatkan kerajaan Allah. Saya mau tukar kesibukan saya dengan mendapatkan kerajaan Allah. Karena ternyata kerajaan Allah lebih bernilai, lebih berharga dari segala sesuatu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh Malalaya tetapi kehilangan nyawanya?
tapi kehilangan keselamatannya. Sedangkan keselamatan hanya ada di dalam kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah kita hidup berkemenangan. Dan di dalam kerajaan Allah ada covering. Di dalam kerajaan Allah ada sukacita. Di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera. Di dalam kerajaan Allah ada serai standing before God. Ada kebenaran di hadapan Allah. Dan saudara berdiri di hadapan Allah, saudara tidak takut terhadap iblis karena saudara benar di hadapan Allah. Dan juga saudara benar di hadapan iblis. Iblis tahu siapa saya, siapa saudara. Jangan macam-macam bro, belum masih jaga konti-konti sedikit loh. Jangan bicara urapan, haleluya. Karena Tuhan tahu dan iblis juga tahu. Haleluya. Jadi ketika kita ada dalam kerajaan Allah, ingatlah yang pertama bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada power, ada kuasa, ada pencukupan terhadap segala kebutuhan kebutuhanmu. Haleluya. Saudara butuh apa hari ini? Kasih tahu sama raja di atas segala raja. Hanya saja Tuhan bilang jangan lupa nomor PIN. Betul? Putar-putar dia benar-benar doi. Lebih salah. Lebih PIN 7 lebih angkat. Kalau cuma anak. PINmu salah. Kapan kau PIN salah? Hatimu salah. Tujuanmu salah. Motivasimu salah. Itu membuat PINmu acak. Dan engkau harus mendapatkan perintah 3 kali salah. Kablok. Mungkin engkau harus kembali kepada kerajaan Allah untuk memperbarui nomor PIN-mu. Nomor PIN saya 100869. Haleluya. 9 kan? Nah, pekerjaan itu. Haleluya. Jangan sampai saudara stres karena kerajaan Allah punya nomor PIN. Hidup berkenan adalah PIN. Amin. Dan kalau saudara mendapatkan itu luar biasa. Yang saya tertarik adalah kerajaan Allah. Saudara, bukankah saudara bergumul dengan penyakit? Tapi kenapa kita bisa berdiri sehat hari ini? Karena sehat. Ada sesuatu yang Tuhan beri yang namanya covering di alam roh. Ada perlindungan di alam roh. Dan alam roh ini perlindungannya tak kelihatan, tapi terasa di hidup kita, terdampak di hidup kita. Haleluya. Saya minta 2 orang, 3 orang cukup kembali tertolong. Ya. Silakan ditunjuk. Itu kembali ke otoritas itu berkuasa sekali. Harus tunjuk. Ayo, mari ke depan. Siapa? Gimana? Harus ditunjuk dia tunjuk orang. Memang dia karena pemimpin. Ya kebetulan warnanya ada yang gelap, minta maaf ya. Ada yang gelap dan ada yang putih. Jadi mewakili yang agak gelap, tapi hidupnya terang ya. Ini cuma contoh. Dan tunjukkan, oke? Nah, Marko ini mewakili kerajaan Allah dari sorga. Dan dia mengcover mereka. Ayo kita tadi ke belakang. Ya, menurut saudara, ya ini 2 macam. Ya, menurut saudara, tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun dari antara mereka, siapa yang sorga akan backup? Kerajaan Allah atau kerajaan yang bukan kerajaan Allah? Salah dengan kerajaan iblis kan? Kerajaan Allah dan bukan kerajaan Allah. Siapa yang akan mendapatkan covering? Bagaimana covering itu berlaku? Mana ini? Haleluya. Inilah covering, prinsipnya covering. Oke. Yeah. Dikasih kepada malaikat Gabriel di belakang. Haleluya. Bagaimana pendapatmu? Suka juga? Suka dapat perlindungan? Suka. Tapi ya. Dia mau datang. Covering hanya berlaku bagi orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Coba kembali lagi. Coba Burhan dikasih yang bisa belajar. Dikasih masa dia terus digelap. Ya.
Saudara banting tulang, baca Mazmur 127 ayat 2. Ayo baca Mazmur 127 ayat 2. Ini bagus sekali kalau Ongki yang baca. Mazmur 127 ayat 2. Katakan kafri. Sama-sama yang keras, kafri. Perlindungan. Haleluya. Katakan perlindungan dari Allah. Haleluya. Baca. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan Ya. duduk sampai jauh malam, Ya. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya Pada waktu tidur. Pada waktu masih tidur. Sia-sialah berhari banting tulang. Kita kerja keras, banting tulang. Pulang pergi pagi-pagi, pulang malam sampai cek sudah pergi gara-gara banting tulang. Tapi tanpa perlindungan, usahamu akan seperti ditampung di kantong yang bocor. Kau dapat hasil, ya. Kau dapat gaji, ya. Tapi pengeluaranmu besar-besar daripada dia. Kau punya gaji 12 juta, pengeluaran 15. Dan utang berapa? 3. Saudara, ada banyak orang kelihatan menteren, baju mahal, baju Aero, baju sepatu Belly, tapi utang juga mahal. Maksudnya banyak utangnya. Kenapa? Kafir hanya terjadi bagi mereka yang mau ada di kerajaan Allah. Dan dua dunia ini hidup di bumi yang sama, berbisnis di dunia bisnis yang sama. Mereka hidup di kota yang sama, tetapi mereka memiliki prinsip hidup yang berbeda. Apa yang berbeda pada mereka? Prinsip hidup yang berbeda. Kalau prinsip orang hidup dalam kerajaan dunia yang makruh, kita kan masih manusia. Curang-curang sedikit kenapa? Betul? Kalau orang-orang di kerajaan dunia akan ngomong begini, masa kita gereja-gereja terus, kapan kita kerja? Betul. Tapi kalau orang di kerajaan Allah, tahu lagu lebih baik satu lagi. Coba nyanyi. Dibagi satu hari di pelataranmu. Daripada start foto sampai Haleluya. Jadi ketika saudara ada di sistem kerajaan Allah, saudara akan minum dari dua sumber. Kalau saudara orang gereja tapi hidup dengan cara dunia, saudara akan minum dari dua sumber yang berbeda. Dengar dari Tuhan, tapi juga dengar dari dunia. Dunia bilang apa, saudara? Iya, memang betul. Dengar juga dari Tuhan, jadi saudara combine. Nah, itu sebabnya terjadi kontaminasi mindset. Dan orang yang kontaminasi mindset tidak akan menikmati sepenuhnya bagian dalam kerajaan Allah. Halo, mindset tidak boleh terkontaminasi, amin. Haleluya. Kalau orang bilang, susah sedikit apa-apa bro, masih di injak bumi ini, itu mindset yang tercampur. Itu mindset Babel dan mindset Sion. Jadi kalau sudah prinsip seperti itu, Tuhan punya prinsip, ya katakan, ya, tidak katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat itu ada di kerajaan mana? Kerajaan dunia atau kerajaan setan atau kerajaan Babel. Dan sebabnya Daniel, katakan Daniel, dia hidup di Babel tapi dia tetap berpegang komitmen prinsip kerajaan Sion. Dia tidak berubah. Haleluya. Bahkan dilarang pun ibadah dia tidak berubah. Disuruh menyembah Nebukadnezar dia tidak berubah. Padahal hidupnya ada di tangan Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar tangkap dia, saudara, zaman Daniel buah singa Darius, salah raja. Darius. Di zaman Darius, kalau Darius kunci, karena yang namanya Kurios itu Darius juga Kurios. Kalau dia kunci pada Daniel, tak kancing dia. Tapi Daniel bilang tidak. Aku memang hidup di Babel dibuang karena kesalahan bangsaku. Tapi aku tetap hidup dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Haleluya. Seluruh menteri 120 boleh konspirasi melawan saya, tapi aku tidak tahu. Haleluya. Tahu lagu? Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
Sebab Engkau Allahku. Di sini memang biar orang dunia beramin. Prinsip kerajaan Allah tidak boleh ditawar. Hidup di bumi yang sama, berpijak di bumi yang sama, berbisnis di ladang domain yang sama, tapi prinsip kita harus berbeda. Supaya dapat apa? Supaya dapat payung. Kalau ini kompromi, payungnya diambil. Nah, dia akan berjuang sama. Orang dunia dan orang gereja juga sama. Ada satu orang yang begini, ya sama coba cek. Dalam berbisnis, orang dunia, orang gereja, hari-hari yang firman, markonci jalan terus, dusta jalan terus, doi sisa kasih pulang. Beli bensin doi sisa, haleluya berkat Tuhan. Yang begitu prinsip mana? Prinsip dunia. Belajar pada orang-orang bank, sedangkan 0,00 sekian dilaporkan sisanya. Entah dihitung atau tidak dihitung. Maaf, orang curang itu tidak akan mendapatkan covering. Katakan amin. Lebih baik orang ini lugi-lugi dulu sekarang, lugi-lugi tapi mendapatkan covering, mendapat pasang payungnya. Haleluya. Dan saya percaya kalau covering itu ada, apa yang kau ikat di bumi terikat. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Tuhan, bahasa dan yang Tuhan, saya tahu saya sendirian mungkin di sini, tapi saya tahu saya tidak ditinggalkan sendiri. Saya tahu saya berjuang kelihatannya tak berdaya menghadapi masa, tapi saya percaya Tuhan saya lebih besar daripada orang-orang itu. Saya memang tidak mungkin menghadapi gelombang demokrasi ini, karena semua orang sudah sepakat, ayo atau baik orang. Tapi saya tetap pegang pada prinsip. Lebih baik saya rugi daripada saya menyakiti hati Tuhan saya. Sebab Tuhanlah yang punya pintu berkah. Kalau Tuhan angkat, tidak ada orang bisa menurunkan. Kalau Tuhan turunkan, tidak ada orang bisa angkat. Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang akan membuat engkau naik, dan Tuhan yang juga bisa membuat engkau turun. Dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ingat, iblis bukan sparringnya Allah. Haleluya. Dia bukan lawan yang sebanding dengan Allah. Dia hanya diizinkan untuk menguji atau melihat seberapa kita komitmen dengan komitmen kerajaan Allah. Katakan yes. Naik pangkat karena Tuhan. Amin. Dipromosi karena Tuhan. Diberkati karena Tuhan. Dibela karena Tuhan. Jangan andalkan sesuatu yang lain. Sudah dengarkan Ibu Gembala punya khotbah? Kalau ada pilihan bisnis, tanyakan Tuhan. Tuhan, kita ambil ini kenyataan. Jangan ambil kalau dia bilang, sudah jangan bilang, yang penting atur coba terus, bagus. Nanti anak muda dapat di 5 JT. Untuk apa 5 JT kalau perkenanan Tuhan tidak ada? Untuk apa? 5 JT ini uang panas. Kalau uang panas, cepat dia pergi. Tiba-tiba sudah bebas apa-apa bicara, bingung. Nah, kalau satu bicara masih lumayan, apa-apa bisa. Tuh ada satu anak Tuhan, dia bilang, Pak, minta bantuan doang, ya, karena hidupnya tidak mau upgrade. Dia bilang begini, ya Pak, tapi auto udah parkir, kalau curi tapi bang, mungkin apa? Curi sebelah mana? Apa? Bukan ada Tuhan. Apa? Kalau curi kok satu Jo, ini apa orang curi? No, jalan bagaimana kalau apa? Pernah alami begitu? Tidak pernah, karena ada covering dari Tuhan. Orang cari-cari pebok dan dapat gara-gara Tuhan membutakan mata mereka. Tapi kalau saudara hidup di kerajaan dunia, tidak ada yang namanya payung ini. Lebih baik saya punya payung daripada saudara-saudara saya punya banyak sesuatu, tapi tak ada yang melindungi saya dari penghalang-penghalang. Tidak ada yang melindungi saya dari kantong bocor. Tidak ada yang melindungi saya dari pencuri-pencuri, penipu, yang orang suka manipulasi, orang-orang suka menggunakan kelemahan kita karena cepat jatuh hati. Roh pindahkan 10 juta, besok tak ganti 12 juta. Oh iya kasihan. Karena tapi anak kenapa solari ada disusuk penculik anak, pas anak yang disusuk penculik anak. Lalu kasihan, sudah bantu. Akhirnya sampai sekarang sumbangannya atau pinjamannya tidak dikembalikan. Kenapa? Covering tidak ada. Covering tidak ada, hikmat tak jalan. Amin. Orang membodohi kita tidak bisa tahu ini dari bisa dari Tuhan. Tapi kalau kita ada covering, Tuhan selalu kasih pertimbangan. Haleluya. Tuhan selalu kasih hikmat, amin.
Bahkan kita sudah ditawarkan sesuatu. Saya punya pengalaman. Ada orang, katakan ada orang. Dia telepon. Pak Max ada di mana? Saya bilang lagi ibadah. Pak Max boleh bertemu? Saya bilang lagi ibadah. Pak Max habis ibadah itu. Oh boleh, baku aktor baik. Tapi saya sudah tahu ini orang kalau mau baku apa? Tidak ada keperluan lain. Saya tanya ada keperluan apa? Dia bilang, nah, dia semua suka baku apa? Itu kalau mau baku apa? Itu pasti cuma mau bawa doi. Saya punya keyakinan karena dia tidak pernah begitu. Dulu saya selalu telepon dia, sekarang saya tidak mau lagi. Kenapa? Kita tidak mau buang firman pada orang yang tidak merespon. Katakan amin. Sekarang terbalik, dia bilang kapan ada waktu? Habis 2 puasa di 2 minggu lalu, kami pergi. Saya bilang saya ada waktu sekarang, tapi cuma waktu sekian. Karena kami mau mempersiapkan diri mau khotbah. Ibu Gembala mau khotbah. Kalau lihat kan Ibu Gembala ada khotbah minggu lalu, luar biasa, mantap. Luar biasa kenapa? Tuhan. Karena ada covering dari yang punya kerajaan Allah. Nah, dia bilang orang tidak ada waktu. Di Mantos dong, kami ketemu di Mantos. Kami parkir di Mantos. Kami bilang kami sudah tiba. Oh mohon maaf, kami masih 20 menit lagi mau tiba. Minta maaf, nanti waktu dapat ulang kami semua pulang. Dan kami pulang. Bagi saya Tuhan lebih penting. Dan kalau kita punya prioritasnya Tuhan, kita makin mahal di mata banyak orang. Haleluya. Kalau cuma 2 ekor ayam bangkok sampai saudara datang ibadah sudah harga memang setara dengan 2 ekor ayam bangkok. Orang tawarkan ayam sudah tidak datang ibadah. Saya percaya harga nilai kita lebih tinggi dari ayam. Apalagi cuma telur ayam. Amin. Haleluya. Dan prinsip ini berlaku untuk kita semua hari ini. Engkau ada di dimensi mana? Engkau ada hidup di kerajaan mana sekarang? Itu yang akan saudara-saudara renungkan bersama-sama. Saya kasih sebuah ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak khawatir apapun. Bisa nggak kita hidup tanpa khawatir? Bisa. Karena Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena Aku yang memelihara engkau. Haleluya. Kalau Pak Jokowi yang pelihara hidup kita, saudara yang tenang, karena saudara pasti akan dikawal, diberikan segala kebutuhan. Apalagi yang jamin kita adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi jangan khawatir lagi, katakan kiri kanan. Jangan khawatir lagi. Karena salah satu ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak khawatir. Haleluya. Bagaimana hidup tanpa khawatir? Saudara jangan khawatir untuk hidup tanpa khawatir. Katakan bersama saya. Jangan khawatir untuk hidup tanpa khawatir. 2, 3. Jangan khawatir untuk hidup tanpa khawatir. Tapi gembala, Mar, Mar, itu adalah pola yang harus kita tinggalkan. Pemikiran mindset itu, walaupun kenyataannya tidak seperti yang orang ucapkan, tapi iman melebihi daripada logika. Amin. Iman lebih daripada akal. Iman lebih daripada logos. Iman beroperasi di spiritual space, di ruang rohani. Di sana kita menaik level sampai saudara orang-orang akan bilang memang betul-betul Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar bagi orang-orang ini. Minta maaf bahwa saya hari ini tidak terstruktur, kesulitan, yang tahu, yang pasti tidak tahu kita sudah bisa bedakan kita ada hidup di kerajaan mana. Kerajaan Allah ada covering, katakan covering. Kerajaan Allah ada perlindungan. Haleluya. Dan itu sebabnya hari ini mindset kita harus terus diarahkan. Saya ada hidup di bumi yang sama dengan sekian banyak orang, tapi saya harus hidup di dimensi kerajaan Allah yang berbeda dengan kebanyakan orang. Supaya apa? Paling sederhana, saya mendapatkan perlindungan kerajaan Allah. Rambo ke Vietnam, siapa yang lindungi? Amerika. Amin. Kita rambo-rambo di Malalaya. Dilindungi oleh kerajaan surga. Haleluya. Senjata disediakan, makanan disediakan, perahu disediakan, helikopter disediakan. Masa Rambo datang naik perahu belum tuh? Kena perahu tanpa sema-sema dari Amerika di 3 tahun sampai Vietnam. Haleluya. Setenggelam ikan hiu makan dulu bersamping. Jadi kalau kerajaan Allah backup kita, masa kita susah-susah? Orang kerajaan Allah tidak bobe, katakan amin. Kalau saya bobe berarti saya ada sesuatu yang salah pada diri saya. Saya harus rubah yang salah itu. Katakan haleluya. Katakan amin. Nah, orang kerajaan Allah, tidak maaf,
yang maunya dua-dua di situ. Bagaimana orang di dalam kerajaan dunia, mindsetnya kita jangkau dengan membagi mindset kita pada mereka. Jangan kompromi, katakan jangan kompromi. Dia kan berpegang kepala terus terlalu tinggi di pelengkap. Berpegang kepala Pak, enggak. Dengan dapat ikut orang, haleluya. Sudah dapat ikut dan dapat ikut, mari Bapak ikut oleh Tuhan Yesus. Karena saya ikut Yesus, sama ya. Kalau bisa atau tidak, Roh Kudus pasti akan memberikan bantuan. Haleluya. Hampir putus nafas. Roh Kudus akan memberi tenaga. Roh Kudus akan memberi kekuatan. Karena kita komitmen hidup dalam kerajaan Allah sebagai backup kita. Dan saya yakin ini adalah dimensi yang mendatangkan sukacita. Sama seperti orang matematika. Kalau saudara tahu rumusnya, soal banyak berapapun, saudara tetap tersenyum. Buku Aljabar tahun umur saya, itu ada gambar keningnya mengkerut, tapi bibirnya senyum. Kalau saya masih ingat, itu cari di searching Google. Buku matematika zaman saya, itu ada gambar wajah orang dari kapur dan keningnya mengkerut, tetapi bibirnya tersenyum. Kenapa? Dia tahu rumusnya. Yes. Printer biar rusak separah apapun, kalau ketemu Pak Robi, ya Robi, selesaikan masalah kami. Karena dia tahu rumusnya. Haleluya. Hidup di dunia serumit apapun, kalau saudara hidup di kerajaan Allah, saudara punya rumusnya. Saya bisa pecahkan persoalannya. Kalau cuma asam lambung, asam urat, haleluya, semua dapat diatasi karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tubuh sehat karena rohmu kuat. Haleluya. Terima kasih. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu tadi baru pendahuluan. Yang pertama, haleluya, kok rasanya? Yang pertama. Jadi kemana saya 3 poin 1 jam loh. Haleluya. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, kita harus lebih banyak mendengar Injil kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 1. Mari kita lihat. Saya ingin saudara buka wawasan saudara untuk mengerti satu hal. Sebenarnya berita Injil ada 2 dimensi. Dimensi pertama, Injil keselamatan. Efesus 1:13. Mohon bantu. Injil keselamatan bandingkan Efesus 1:13. Dan Injil kerajaan Allah, Kisah 1 ayat 3. Mohon bantuan. Saudara cepat baca, cepat selesai Bapak. Efesus 1 ayat 13, firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Ada apa Injil tadi? Injil keselamatan. Saudara, Injil keselamatan itu begini. Percaya Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada saat seseorang itu mendengarkan, mengucapkan kalimat itu, dia lahir baru. Dan kalau dia minta maaf, seperti salah satu penjahat di sebelah Yesus di kayu salib, dia mati hari itu dia pasti masuk surga. Cuma persoalan kalau kita sudah dapat Injil keselamatan, sesudah dapat Injil keselamatan, kita selamat, tapi kita masih hidup 10, 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan, itu persoalannya. Kita harus mengenal Injil kerajaan Allah. Mari Kisah 1 ayat 3. Apa isinya Injil kerajaan Allah? Saya jelaskan setelah baca ini. Apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit. Silakan. Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka
kerajaan Allah. Ya, saudara, berulang-ulang 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga, sesudah dia mati bangkit, dia berulang-ulang memberitakan tentang kerajaan Allah. Yang memberitakan ini bukan Paulus saja, bukan Petrus saja, tetapi yang memberitakan ini adalah Yesus sendiri. Jadi kalau ada bilang kamu khotbah kerajaan Allah terus, Yesus saja kerajaan Allah khotbahnya selama 40 hari berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Gembala khotbah berulang-ulang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tapi apa tuh sampai kerajaan? Saudara, kerajaan Allah diberitakan Yesus berulang-ulang. Apa isi kerajaan Allah? Begini. Setelah engkau percaya Yesus, engkau kalau mati pasti masuk surga, dan kalau engkau masih hidup 20-30 tahun ke depan, Injil kerajaan Allah adalah bagaimana kau yang sudah punya surga di sana itu bisa berkemenangan selama hidup di bumi. Haleluya. Saudara, minta maaf saya kasih saudara perenungan. Kalau saudara dapat berkat, dapat uang dengan cara yang tidak jujur, hati nuranimu gimana? Tidak nyaman, tidak dapat, tidak terasa tertuduh. Itu yang namanya tidak ada damai. Dan tidak ada damainya di hati nuranimu itu berdampak pada jiwamu menjadi gundah gulana. Dan jiwa yang gundah gulana itu psikomu itu akan mengakibatkan soma tubuh mendapatkan penyakit psikosomatis. Psikosomatis adalah penyakit gangguan mental di jiwa yang bermanifesto di tubuh. Jadi kalau hatimu tertuduh, hati nurani tertuduh karena cara hidupmu, kalau melakukan sesuatu yang salah, maka berdampak pada jiwamu. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, melihat orang pun marah. Karena apa? Hatimu galau. Haleluya. Dan kalau hatimu galau seperti itu, itulah yang membuat saudara butuh firman kerajaan Allah. Firman kerajaan Allah yang membuat rohmu harmoni dengan jiwamu, dan jiwamu sinkron dengan tubuhmu. Jadi rohmu harmoni dengan jiwamu, dan jiwamu sinkron dengan tubuhmu. Jika tiga ini saling bertentangan, itulah yang namanya internal konflik. Pusing kita. Haleluya, bingung kita. Kita mau apa hari kita so bingung. So bingung itu artinya rohmu, jiwamu, tubuhmu tidak sinkron, tidak harmoni. Satu kali tiup harmonika, nadanya harmonis. Tapi satu lari kanan, satu lari kiri, satu lari tengah. Maka mana nih jiwa? Ini sebabnya saudara bagaro nyata gatal. Orang kalau lagi pusing kepala, biasanya cepat sekali refleks apa? Saya tanya gatal? Tidak. Kenapa dia galau? Karena jiwa lagi mengatakan saya lagi terganggu. Ekspresinya di mana? Di tubuh. Halo. Katakan halo. Halo. Saya ingin saudara tahu persis. Saya ingin juga saya tahu persis bahwa selama saya hidup di bumi ini, saya butuh firman kerajaan Allah. Nah, firman kerajaan Allah kalau dibanding dengan bentuk makanan, ini bukan firman susu, tapi ini firman makanan keras, apa namanya, solid food. Dan solid food itu kentara di mana? Ketika jiwa kita dengan firman dikonfrontir. Ya, kalau dia khotbah, kita lebih suka momnya khotbah. Oh, kalau momnya khotbah mantap. Mantap artinya kami beda-beda. Namanya dia wanita, kita pria. Jadi pendekatan beda-beda. Hampir setiap kata itu menarik untuk didengar. Kalau gembala, haleluya. Itu kurang dia jangan ini seperti apa. Ya salah-salah kita pegang keberadaan seperti ini. Saya tidak bisa jadi seperti istri saya. Dia adalah dia, saya adalah saya. Haleluya. Tapi sama yang sama pada kami ingin membagikan Injil Kerajaan Allah. Amen. Dan Injil Kerajaan Allah yang bisa membuat saudara CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 berkemenangan di bumi. Haleluya. Kita berkemenangan dalam hal kita punya keuangan murni. Haleluya. Kita punya keluarga tidak tercemar. Amin. Kita punya motif tidak ada yang bengkok. Amin. Dan kita punya moral terbangun karena firman dan Roh Kudus. Jadi ketika kita rapi seperti itu, berkat Tuhan mengalir waktu masih tidur.
Haleluya, Tuhan sediakan dan neko-neko, dan stres, nak bersaing dengan cara negatif. Karena Tuhan tahu apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya juga memerlukan semuanya itu. Bapak-bapak di dunia saja yang jahat tahu kalau saudara butuh beli tok, tidak diberikan batu tok. Amin. Haleluya. Bapak-bapak di dunia yang saja yang jahat, kenapa saudara tidak mendapatkan yang terbaik? Karena mindset bukan kerajaan Allah. Lalu mindset kerajaan Allah, Tuhan itu nomor satu. Mindset kerajaan Allah, Tuhan itu nomor uno. Haleluya. Apa nomor uno? Number one. Haleluya. Kalau dia nomor one, saya akan merasa terganggu kalau dia tidak nomor satu di hidupku. Itu namanya prinsip kerajaan Allah. Bagaimana cara? Dengarkan Injil kerajaan Allah. Oh, haleluya. Saudara, kalau Injil kerajaan Allah itu tidak ada hitungan jam berkhotbah. Khotbah kok bongkar-bongkar salam orang. Khotbah kok bikin sakit hati. Namanya Injil kerajaan Allah. Saudara mau jadi anak raja? Saudara mau jadi Kopassus? Latihannya Kopassus. Kita tidak bisa berharap Kopassus latihannya Hansip. Ini hanya sebuah perbandingan. Kita tidak bisa jadi anak kerajaan Allah kalau kita gaya hidup pemulung, betul? Haleluya. Pemulung, maaf, ini cuma contoh, bukan menghina. Mau tidur di emperan mana, mau pulang rumah terserah, mau mandi terserah, nyanda. Mau saudara makan teratur, nyanda. Tapi kalau anak kerajaan Allah ada schedule. Schedule, bangun pagi sekian. Habis bangun pagi, ikut terus mandi. Tidak lupa. Tapi kalau anak pemulung 3 hari yang bisa gigi, no problem. Tapi anak kerajaan Allah ada regulasi. Haleluya. Anak-anak kerajaan Allah 3 minggu tidak ibadah sudah gelisah. Bilang mereka, kalau tidak ibadah gelisah. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, ini sederhana. Kita harus mencari kerajaan Allah lebih daripada apapun yang kita cari. Sekali lagi, kalau kita mau hidup dalam dimensi kerajaan Allah yang ada covering tadi, yang kedua kita harus mau mencari kerajaan Allah lebih daripada apapun yang kita cari yang lain. Setuju dengan saya? Katakan amin. Jadi kita tidak bisa putar mencari segala sesuatu yang kita butuhkan, baru kemudian kalau ada waktu cari kerajaan Allah. Betul? Ayatnya di mana? Matius 6 ayat 33. Silakan baca. Haleluya. Saya bersemangat saudara-saudara, walaupun tidak selalu tubuh fisik mendukung, tapi saya percaya roh ini akan menjadi komandan dari jiwa dan tubuh kita. Dia akan berakselerasi, tubuh kita akan mengikuti roh kita. Matius 6 ayat 33. Baca, ya. Firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amen. Coba kalau ada 100 orang boleh begini kan, tabokkan plafon. Karena saudara-saudara, responmu menentukan berkatmu. Amin. Haleluya. Pernah Ferdi ada di sini kontan. Daripada anak respon dari ibadah lebih baik apa? Itu Ferdi yang bilang kan kita. Maaf Ferdi. Daripada anak respon ngapain? Cuma bikin padat tempat dulu. Responnya tidak ada. Pulang, datang kosong, pulang kosong. Akhirnya kosong melompok. Halo, saudara, jangan sampai salah. Saudara datang di sini untuk makan, ya? Saudara punya makan kapan? Waktu saudara respon firman. Haleluya. Kalau saudara mau makan babi putar, saudara bilang tidak usah 1 ekor, DP ekor juga. Kalau lihat babi putar, saudara mau utuhnya bukan? Biar jangan makan, penting lihat utuhnya sudah senang. Tapi tidak pernah babi putar cuma taruh ekornya atau kukunya. Biar nanti bungkus sisanya. Amin. Saya percaya firman juga harus begitu nilainya kita di mata kita, firman harus begitu. Kalau kita bergairah dengan firman, sebagaimana sudah melihat babi putar, bahkan lebih ya, masa firman sama dengan babi putar. Ada orang yang kirim di grup bilang, kenapa Tuhan ciptakan babi? Untuk kita nikmati sebagai babi putar. Amin. Haleluya. Jadi firman harus jadi makanan favorit kita, dan kerajaan Allah harus kita cari. Seek
the kingdom, seek first the kingdom of God. Jadi cari pertama, orang bangun pagi cari pertama. First, yang paling utama kau cari adalah kerajaan Allah. Artinya pada saat engkau mendapati pilihan, engkau punya hikmat sekarang sudah mulai tajam. Karena saya orang kerajaan Allah, saya akan lebih pilih dimensi kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah, urusan kerajaan Allah. Sebab ada ayat yang Ibu Gembala ada baca, saya sendiri waktu dengar ayat itu luar biasa. Waktu sudah dengar juga ini keras sekali, tapi karena cara menyampaikannya lembut, masuk. Haleluya. Sudah tahu tamako tumpul dengan pisau belati yang tajam, itu tamako belum masuk so menderita. Tapi kalau pisau belati yang tajam, so mati tidak terasa. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Silakan baca. Haleluya, firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Ini bukan ayat saya, ini ayat Ibu Gembala. Yes. Menurut saudara ayat ini lembut atau keras? Keras. Lembut atau keras? Begini, saya kasih contoh. Orang yang biasa merokok masuk di ruangan dilarang merokok 3 hari. Dia siksa atau dia tenang? Dia siksa. DP siksa apa? Karena DP kebiasaan, DP habit, DP natur, dia siksa. Ikan taruh di spring bed, siksa atau tenang sedap. Kalau orang langsung, no. Baru kalau ikan taruh di spring bed yang 60 juta DP harga, dia siksa atau senang? Dia siksa bahkan mati. Nah kalau saudara biasa firman lembut, hibur, kuatkan hatimu. Walaupun engkau sudah 1 tahun tidak ke gereja, Tuhan juga mengerti. Amin. Itu firman yang biasa saudara konsumsi waktu dengar ayat ini. Terasa apa? Keras. Kenapa keras? Karena habitat kita. Kita terbiasa firman apa itu membuat keras atau lembut. Firman seperti itu. Jadi kalau saudara biasa merokok dan 3 hari harus dikarantina di tempat tidak boleh merokok, DP siksa saudara, siksa. Yang pengalaman bilang amin. Biasa, ada satu lagi, biasa bakar lota. Sudah berkumpul dengan GPI, biasa dulu lagi Manado yang no karlota. No gossip, dia siksa atau enggak? Siksa. Karena waktu dia bakar lota, dia tidak dilayani. Cari satu lagi, tidak dilayani. Dia siksa ada di gereja ini. Makanya karlota akan pergi dengan sendiri. Kalau dia mau berubah, dia akan dirubah. Tapi tidur karlota ini siksa kalau tidak bakar lota. Karena dia penatur, dia habitat, dia kebiasaan. Jadi waktu kita dengar firman yang keras, haleluya, dari mulut bayi-bayi akan datang pujian. Dan dia sedang menyembah Tuhan dengan bahasanya. Haleluya, jangan terganggu. Haleluya. Itu bahasa roh versi dia. Haleluya. Dan saya percaya saudara-saudara firman keras itu tergantung habit kita. Kalau kita suka makanan keras, karena makanan keras tujuannya adalah untuk mempertajam melati dan mempertajam indera. Kita keluar sedikit. Ibrani 5 ayat 14. Tolong baca. Haleluya. Firman Tuhan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, terlatih ini tajam. Saudara, terlatih itu tajam. Seorang penebang pohon, hari pertama dia tebang 10, hari kedua dia tebang 7, hari ketiga dia tebang 5, hari keempat dia tebang 2, hari ke-6 dia tebang 1, hari ke-10 dia tidak bisa menebang apa-apa. Apa masalahnya? Jangan tahu. Bukan pohonnya yang bermasalah, tapi tidak dias.
Kalau saudara lebih banyak dengan firman makanan keras, saudara di sini dilatih. Waktu turun di domain saudara, saudara makin tajam di sana. Haleluya. Telepon kepala saudara, bagaimana menghadapi orang model begini? Sudah tajam di sini, dipertajam di sini. Firman mempertajam. Itulah sebabnya saya ada di sini untuk membuat saudara dan saya sama-sama tajam. Sehingga ketika seperti panah api dilepas, panah yang dilepas, arrow yang dilepas, saudara tertancap di sana dan orang akan bilang, ih luar biasa orang ini, ih dahsyat dia, berbisnisnya mantap, komitmennya luar biasa, kejujurannya melebihi kejujuran para malaikat, dan akhirnya mereka akan bilang pantas dia sukses, pantas dia diberkati. Karena apa? Dia punya komitmen mencari kerajaan Allah, dan waktu cari kerajaan Allah pertama-tama yang dia buka adalah hatinya. Karena waktu dia buka hatinya, saudara, rahasianya firman keras atau lembut atau apapun namanya itu terletak pada buka atau tertutupnya hati. Kalau saya buka hati, jadi lembut. Kalau saya tutup hati, yang lembut jadi keras. Jadi kuncinya ada di mana? Di kita. Buka hati, bilang kita buka hati bro. Sekarang membuka hati kuat atau tidak? Kalau sudah tidak kuat, bilang Roh Kudus, buka hati saya. Ku buka hati. Jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu aku diubah. Yes, itu potongan lagi. Haleluya. Coba semangat. Baru 1 jam. Haleluya. Masih ayat yang terakhir. Lukas 9 ayat 60. Saya minta saudara, mari kita renungkan, karena inilah satu bagian yang hampir orang sampai gembala pun masih susah di ayat ini. Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Pak Gembala minta maaf, saya tidak datang ibadah karena terpendek bermati tadi. Orang kenal, apalagi kalau terpemama mati. Betul? Saya tanya, kalau saudara punya mama, jangan maaf saudara. Orang di luar sana pemama mati. Masuk gereja dia kalau di mayat masih ada hari Minggu? Masuk gereja? Tergantung orang ya. Tapi rata-rata nyanda. Betul? Duh, kalau ayat ini mau pakai di gereja orang, ini keras atau lembut? Kita dengan istri selalu tukar pikiran. Kalau Jakarta orang tetap masuk gereja. Biar orang mati titip di penitipan, ada tempat penitipan. Malah kalau di Manado jaga-jaga, mesti dijaga. Halo, kenapa orang mati dijaga? Dia bangkit. Ayo jawab saya, kenapa orang mati harus dijaga? Beberapa orang mulai ngomong di belakang, gembala cara sembarang. Coba kalau gembala alami sendiri. Saya ada alami sendiri. Bapak saya mati, saya punya waktu cuma 1-2 hari karena pelayanan saya masuk pulang. Kakak saya meninggal, karena saya ada pelayanan di Manado. Mereka bilang, bro, ini hari Jumat, hari Minggu tempat kami. Saya bilang, saya ada pelayanan di Manado. Saya langsung pulang. Bukan saya tidak cinta kakak saya. Sampai hari ini saya masih mau menangis kalau ingat kakak saya. Saya mau ingat bapak saya masih mau menangis. Tapi laki-laki kok menangis. Artinya kita mesti teguh hati, ya. Sebab satu waktu Tuhan akan lihat hati kita. Siapa yang ada di hati? Kuat tidak di level ini? Saya percaya sudah pasti kuat. Tapi harus berhikmat. Amin. Harus berhikmat. Atur dengan segala hikmat. Karena kalau orang tersandung gara-gara kita, mereka sulit datang pada Kristus. Karena itu budaya ini kuat sekali. Tapi prinsip kita sudah sama. Kalau masih kita bisa rebut waktu, kita akan cari Tuhan. Kalau masih kita bisa terobos, kita akan cari dulu Tuhan. Karena apa? Itu mayat yang ada jalan. Haleluya. Yes, katakan amin. Ini level baru. Rata-rata kalau ada kedukaan, sedangkan cuma ada opak, kakak, kemenangan, cucu, saudara satu kampung, tetangga. Kalau ada pelayanan, kita kasih tinggal. Betul, jujur. Ada jatuh, tidak ada kedukaan sahabat. Tapi opak, cucu, kemenangan, tetangga, tukang jual bakso, yang ada punya makan doi, kau mati.
Jujur? Betul, karena hati memang tidak di kerajaan Allah. Kalau hati ada di kerajaan Allah, ya tapi opak cucu pertama WA turut berduka cita. Kalau belum turut berduka cita langsung kirim di FB read. Rest in peace. Kan so kirim toh. Kalau memang nggak sempat kirim keras. Haleluya. Kalau memang ada waktu pergi. Tapi opak PKK, keponakan, cucu, tetangga, tukang jual bakso, kasihan. Loh, kalau setiap hari ada orang mati, tempo apa orang ibadah? Kau tiap minggu kumaus. Haleluya. Tiap minggu masuk hitam. Haleluya. Saya pernah khotbah di Suluun. Ada orang Suluun sini. Ini sudah terakhir. Bro, khotbah cepet mati. Siapa pun bilang? Ada kumaus, ada masuk hitam, ada balas gereja. Loh, semua jadi firman kaget di antara acara. Saya khotbahnya pendek. Dan dia bilang, bro, tidak usah altar call. Tidak usah tanya-tanya ada haleluya. Udah Tuhan khotbah begini. Karena ada kemauan sebentar. Kalau kejadian saya khotbah, dua orang rame-rame bilang haleluya, haleluya. Kedua, saya bilang tak ada yang didoakan, datang setengah. Saudara saya khotbah hanya betul gambarnya 30 menit saja. Saya tak 30 menit. Baru kembali bilang begini. Baru kali ini, tapi jemaat bilang amin. Haleluya. Kenapa? 30 tahun kembali sebelum dia bilang nggak usah bilang amin. Bagaimana kalau kepala khotbah bilang amin, haleluya. Bikin hilang konsentrasi. Haleluya. Kemudian yang kedua, nggak pernah ada dalam sejarah gereja ini altar call yang maju. Oh, kenapa bisa begitu? Saya bilang saya belajar apa dari gembala. Gembala bilang 30 menit saya khotbah. 30 menit karena memang saya pengajar homiletika, saya ukur sekian menit 30. Dia bilang baru mana tentukan khotbah kamu dengar-dengaran begini. Oh, makasih. Itu dampaknya orang bilang haleluya. Itu dampaknya setengah. Sampai orang lupa ada kemauan sebentar. Kalau Roh Kudus bekerja, engkau lupa pengawas. Amin. Kalau kau mau Anda yang mau pimpin ibadah, kalau saudara tidak hadir saudara ibadah akan tak bongkar, masih masuk akal. Ini cuma ngopi dulu di belakang pohon pisang, bisa belagot. Rumah mana? Tuh di RT 2, kita di RT 8, jangan cuma hadir begitu. Dan saudara rasa itu lebih penting daripada ibadah. Itu sebabnya naikkan level kehidupan rohanimu. Increasing spiritual level. Kau tahu mana yang lebih bernilai, mana yang lebih berharga. Prakteknya susah, ya, tapi Roh Kudus bisa kasih kekuatan. Katakan haleluya. Tuhan, saya selesai.